Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Putri. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6E dengan NIM 215211299. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil bisnis plan yang sudah direalisasikan pada Festival Bazar Syariah 2024, yang mana sebelumnya sudah saya uji mengenai studi kelayakan bisnisnya. Kelompok 1 mendapatkan bagian untuk memproduksi suatu minuman, dan kelompok saya ini memilih produk Eskuwood sebagai bisnis plan yang kami realisasikan pada Festival Bazar. Berikut adalah ringkasan eksekutifnya. Usaha Eskuwood merupakan sebuah konsep bisnis untuk solusi dahaga saat panas di siang hari, tepatnya di negara tropis yang kini tak tentu musimnya. Selain rasanya asam manis, Eskuwood yang segar ini memiliki manfaat kesehatan, di antaranya sumber antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga memperlambat penuaan. Kami memilih bisnis Eskuwood selain untuk memenuhi permintaan konsumen agar efektif mengonsumsi minuman segar, juga karena harga jualnya yang murah. Selain itu, menyehatkan bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan penekanan pada kualitas produk, usaha Eskuwood memiliki potensi untuk menjadi peluang bisnis yang menarik dan berkembang di bidang healthy, yaitu food and beverage, agar semakin sadar akan kesehatan. Mendirikan suatu usaha pastilah membutuhkan modal yang digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan, penyewaan tempat usaha, serta biaya pemasaran. Sehingga, kami merencanakan untuk mendapatkan modal ini melalui investasi modal sendiri. Sebelum mendirikan usaha, haruslah memiliki visi misi agar usaha yang didirikan terarah. Visi dari usaha ini adalah menjadi destinasi pilihan bagi mereka yang mencari minuman sehat dan menyegarkan, sambil memberikan kontribusi positif terhadap gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kelompok kami juga sudah melakukan analisis, yakni analisis SWOT. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Sebagai minuman segar khas Bali, Eskuwood memiliki beberapa kelebihan yang menjadi modalnya dalam bersaing di pasar kuliner. Pertama, Eskuwood memiliki cita rasa yang unik dan menggugah selera. Kombinasi antara buah-buahan segar dan sirup memberikan sensasi kenikmatan yang sulit ditandingi oleh minuman lainnya. Kedua, Eskuwood juga menawarkan segarnya alam tropis ketika meminum Eskuwood. Sensasi dingin dan manisnya buah-buahan menyegarkan tenggorokan dan memberikan kenyamanan di tengah teriknya matahari tropis. Hal ini menjadikan Eskuwood sebagai alternatif minuman yang menyehatkan dan dapat membantu mengatasi dehidrasi. Siswa selanjutnya yakni weakness atau kelemahan. Eskuwood masih belum sepenuhnya dikenal secara luas di luar Bali. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memperluas pasar melalui strategi pemasaran yang tepat, seperti promosi di media sosial atau pada wisatawan lokal. Selain itu, produksi massal juga menjadi kendala bagi Eskuwood. Seiring dengan peningkatan permintaan yang signifikan, Eskuwood mesti melakukan skala produksi yang lebih besar. Namun, dengan bahan-bahan alam yang dihasilkan secara organik, mempertahankan kualitas minuman. Sedangkan jumlah produksi naik bisa menjadi suatu permasalahan yang harus diatasi. Analisis SWOT selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Di tengah tren hidup sehat dan alami yang sedang melanda masyarakat modern, Eskuwood memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa pasar. Minuman ini terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak mengandung bahan pengawet atau tambahan kimia yang berbahaya. Dengan mempertahankan kualitas dan menyuarakan nilai makanan sehat, Eskuwood bisa menarik perhatian konsumen yang peduli akan kesehatan dan asal-usul pangan yang mereka konsumsi. Selain itu, dengan menggabungkan elemen-elemen tradisional Bali dan gaya hidup kontemporer, Eskuwood juga bisa menjadi ikon kuliner yang diingat dan dicari oleh masyarakat setempat. SWOT yang terakhir adalah threat atau ancaman. Persaingan di industri kuliner sangat ketat dengan banyaknya minuman baru yang terus muncul setiap saat. Oleh karena itu, Eskuwood harus mampu mempertahankan keunikan dan daya tarik hidupnya agar tidak tergerus oleh persaingan usaha sejenisnya. Di samping itu, perubahan perilaku konsumen juga menjadi ancaman bagi Eskuwood. Selera konsumen bisa berubah sewaktu-waktu dan tren minuman yang sedang naik daun dapat berubah dengan cepat. Eskuwood perlu terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perubahan tren dan selera konsumen agar tetap relevan dan diminati oleh pasar. Dan selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi berdasarkan geografi. Nah, segmentasi Eskuwood berdasarkan pada geografi akan berfokus pada area sekitar kampus Universitas Islam Negeri Radha Masai Surakarta. Segmenting selanjutnya yakni segmentasi berdasarkan demografi, di mana pasar pada produk Eskuwood ini untuk semua kalangan jenis kelamin dan semua kalangan usia. Nah, segmenting selanjutnya yakni segmentasi berdasarkan psikografi, di mana akan berfokus pada konsumen dengan personality yang menyukai pola hidup yang sehat, serta mempunyai interest dengan konsumian yang alami. Pemasaran selanjutnya yakni adalah targeting.
di mana menentukan segmen yang menguntungkan untuk dilayani dengan tetap memperhatikan sumber daya atau kemampuan perusahaan, sehingga target pasar dari Esquote ditentukan berdasarkan pada segmen-segmen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Target pasar dari Esquote adalah pengunjung Festival Bazar Syariah 2024 FEBI di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, baik pria maupun wanita dengan usia antara 18 sampai 60 tahun, dan dapat dijangkau semua kalangan. Target pasar tersebut menyukai pola hidup yang sehat dan tertarik dengan produk-produk yang alami. Rencana pemasaran selanjutnya yakni ada positioning. Positioning dari Esquote sendiri adalah menyediakan tempat yang strategis dengan suasana nyaman serta menyediakan minuman asam manis yang segar. Esquote memposisikan bisnisnya sebagai bisnis yang inovatif serta berorientasi pada masa depan karena menggunakan bahan-bahan alami. Selanjutnya yang akan kami bahas yakni mengenai marketing mix strategis atau 7P yang meliputi yang pertama dari produk. Yang ditawarkan oleh Esquote adalah minuman asam manis yang segar dengan menggunakan bahan alami dan pilihan yang dapat menjadi solusi dahaga saat siang hari, serta tetap menjaga kesehatan meskipun dikonsumsi dengan jangka waktu yang panjang. Marketing mix selanjutnya yakni adalah price. Harga produk yang ditawarkan oleh Esquote pada konsumen yakni Rp5.000 dengan ukuran cup 16. Marketing mix selanjutnya yakni adalah place. Usaha Esquote berlokasi di halaman Geraha Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Lokasi ini dipilih karena tempatnya yang strategis dan ramai dengan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Marketing mix selanjutnya adalah promotion. Promosi merupakan strategi pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan menawarkan tawaran yang menarik atau mengiklankan produk tersebut melalui media sosial. Media sosial yang kami gunakan yakni antara lain adalah WhatsApp, Instagram. Selain itu, kami juga tersedia di web Warung Digital FEBI. Untuk menarik perhatian konsumen yang berada di bazar, kami membuat promosi Esquote, yakni dengan membeli 5 produk Esquote akan mendapatkan 1 cup gratis Esquote. Yang selanjutnya adalah people atau sumber daya manusia. Karyawannya terdiri dari 5 orang, yaitu dari kalangan mahasiswa dengan kriteria berpenampilan menarik, rapi, serta memiliki skill atau pengalaman. Marketing mix selanjutnya yakni adalah proses, menggunakan proses jual beli yang sangat mudah dipahami sehingga pelanggan dengan mudah bisa melakukan transaksi pembelian produk. Yang terakhir adalah physical evidence, di mana memiliki bukti fisik berupa kemasan produk yang menggunakan kemasan yang menarik konsumen. Ada pula profil usaha pada bisnis plan Esquote. Untuk usaha Esquote ini dijalankan secara kolektif oleh seluruh anggota yang menandakan semangat kerjasama dan kesamaan dalam kepemilikan. Dengan pendekatan ini, setiap anggota kelompok memiliki peran aktif dalam mengelola dan memajukan usaha, menjadikannya sebuah wadah untuk berkembang dan berbagi ide secara kolaboratif. Yang selanjutnya yakni kemitraan. Meskipun tidak ada kemitraan resmi yang dilakukan, namun kolaborasi tetap terjadi dalam bentuk pengelolaan bersama dan pembagian tanggung jawab. Dengan hanya membeli bahan baku dari pasar, setiap anggota kelompok tetap memiliki peran aktif dalam mengelola usaha dan menciptakan produk berkualitas. Tujuan usaha dari bisnis plan Esquote sendiri yakni memperluas jangkauan usaha, juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberdayakan produsen lokal bahan baku. Struktur organisasi usaha pada Esquote ini yang pertama ada manajer yakni rekan saya di Vagias Ilmasari, di mana dia akan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan, menyusun strategi bisnis, mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional, mengevaluasi kinerja, memeriksa dan menyetujui anggaran yang diperlukan untuk kemajuan. Struktur organisasi selanjutnya adalah akuntan yang dipegang oleh rekan saya Yunita Yahya Amini. Dia akan bertugas untuk melaporkan keadaan keuangan, menjaga kestabilan keuangan, menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan pada bisnis plan Esquote. Yang selanjutnya ada personalia, yakni dipegang oleh Khairul Anam, di mana dia akan bertugas memberikan pembekalan tugas dan tanggung jawab selama kegiatan, menyusun jadwal kerja, memantau kinerja anggota, menangani kebutuhan acara sepanjang waktu. Struktur organisasi selanjutnya yakni bagian operasional yang dipegang oleh rekan saya Rahmat Kurnianto. Dia akan bertugas untuk menyusun dan merancang layout bazar, mengatur perlengkapan barang, mengelola sistem keamanan, menyusun sistem penjualan, dan struktur organisasi terakhir yakni bagian pemasaran yang dipegang oleh saya sendiri, Novita Sari Putri, di mana dia akan bertugas untuk membuat identitas visual bazar, mengelola juga mengoptimalkan media sosial, juga membuat promosi. Analisis keuangan pada poin selanjutnya yakni menghitung break-even point atau BEP. Bahan yang pertama digunakan yakni ada buah melon sebanyak 6 buah dengan harga dalam satu harinya 25.500 dan harga selama 2 harinya 51.000. Dan selanjutnya ada biji selasi dengan harga dalam seharinya 2.500 dan harga dalam 2 harinya 5.000.
biji selasi yang digunakan sebanyak 2.500 gram. Bahan selanjutnya yakni ada gula pasir dan kami menggunakan sebanyak 1 kg, di mana harga dalam seharinya 8.500 dan dalam 2 harinya 17.000. Bahan selanjutnya yakni ada sirup melon dengan jumlah yang kami gunakan sebanyak 2 botol. Harga dalam 1 harinya 24.000 dan harga selama 2 harinya 48.000. Bahan selanjutnya yakni ada rainbow jelly. Kami menggunakan sebanyak 3 pieces, di mana dalam 1 harinya kami mengeluarkan dana sebanyak 17.400 untuk rainbow jelly dan pada 2 harinya sebanyak 35.000. Bahan selanjutnya yakni ada air. Kami menggunakan bahan yang selanjutnya ada rainbow jelly. Kami menggunakan sebanyak 3 pieces dengan harga dalam 1 harinya 17.400 dan harga dalam 2 harinya 35.000. Bahan selanjutnya ada air. Kami menggunakan sebanyak 2 galon dengan harga 1 harinya 6.000 dan harga dalam 2 harinya 12.000. Bahan selanjutnya ada es batu. Kami menggunakan sebanyak 2 kantong dengan harga 1 harinya 10.000 dan harga selama 2 harinya 20.000. Ada pula peralatan pendukungnya seperti sedotan. Kami menggunakan sebanyak 1 bal dengan harga 1 harinya 2.500 dan harga selama 2 harinya yakni 5.000. Glass cup kami menggunakan sebanyak 2 bal dengan size 16. Harga dalam 1 harinya 15.000, harga dalam 2 harinya 30.000. Ada tutup cup, kami menggunakan sebanyak 2 bal dengan harga dalam 1 harinya 5.000 dan harga dalam 2 harinya 10.000. Yang selanjutnya ada jeruk nipis, kami menggunakan sebanyak 1.400 gram dengan harga 1 harinya 6.000 dan harga dalam 2 harinya 12.000. Jadi total harga dalam 1 harinya ya ini 122.500 dan total biaya pada produksi 2 hari sebanyak 245.000. Dan biaya variabel per unit yakni sebanyak 2.450. Ada pula kelompok biaya tetap untuk produksi selama 2 hari. Itemnya ada nampan dengan harga 4.000, termos es 2.000, termos air 2.000, taplak meja 2.000, toples dan sendok free, pamflet 8.000 dan biaya sewa untuk kebutuhan stand yakni 50.000. Jadi total pada biaya tetapnya ini 68.000. BEP di mana akan diperoleh dengan cara perhitungannya biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, di mana biaya tetapnya sebanyak 68.000 dan harga jual per unitnya 5.000 dan biaya variabel per unitnya 2.450. Jadi diperoleh BP-nya Rp26.667 dan dengan setara 30 cup. Payback periodnya total biaya dibagi laba, di mana 245.000 dibagi 167.200 dan paybacknya ini nanti akan diperoleh selama 2 hari. Ada pula poin selanjutnya yakni bisnis model canvas atau BMC. Key partner. Yang pertama penjual bahan baku, penjual bahan tambahan, penjual kemasan dan distributor. Key activities. Membeli bahan, menyewa alat, membuat resep, memproduksi minuman, promosi melalui medsos dan word of mouth dan pelaksanaan bazar. Key resource, modal, bahan baku dan tambahan, gaji karyawan, tempat produksi, peralatan produksi. Value proposition, harga yang terjangkau, minuman segar dengan bahan alami dan berkualitas, serta bermanfaat dan memiliki khasiat. Customer relationship, promo, pelayanan yang ramah atau call center. Kami juga menerima kritik dan saran dari para customer. Customer segment, mahasiswa, dosen, dan staff. Cost structure, biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, biaya sewa alat, biaya alat produksi. Channelnya berupa outlet, secara offline dan online-nya menggunakan media sosial, Instagram, WhatsApp, dan website. Websitenya yakni Warung Digital Febi. Revenue stream, keuntungan dari penjual Eskuut sendiri. Sekian pemaparan materi mengenai bisnis plan Eskuut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.